Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah qulubana bi nuri ma'rifatika. Allahumma ya Alim ya Alim ya Alim allimna ma la na'lam. Alhamdulillah ya mas sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini Allah limpahkan begitu banyak cucuran nikmat buat kita, yang kadang-kadang nikmat yang suka kita lalai, suka kita lupa dua. Satu, badan sehat. Satu lagi, punya waktu yang luas. Badan sehat, alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Alhamdulillah waktunya ada buat nyampe ke sini. Padahal kalau ngikutin hawa nafsu kayaknya berat juga. Apalagi tadi rintik-rintik hujan. Enaknya ngapain kalau lagi hujan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat karunia sehingga Allah gerakkan, Allah ringankan kita pada sore hari ini berada dalam taman surga. Raudhah min riyadil jannah, taman surga yang ada di muka bumi ini. Karena kata baginda Rasulullah SAW, kalau engkau bisa marahtum bi riyadil jannah, kata baginda Rasul kepada sahabat, kalau kalian melintasi taman surga, farta'u, maka mampir sejenak. Mampir. Kalau mampir kan nggak lama-lama ya. Sahabat nanya, apa itu taman surga? Oh, kata baginda Rasulullah SAW, taman surga yang ada di muka bumi ini adalah majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita cinta sama majelis ilmu, insya Allah ini membiasakan diri kita sudah berada di taman surga. Kalau kita udah sering duduk di taman surga, insya Allah nanti gampang Allah bawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, yang belum punya kitab, ada kitabnya ya. Yang sudah punya nggak usah beli lagi. Yang ketinggalan dengerin aja, nggak apa-apa ya. Ada dua macam, ini matan. Kalau mau yang syarah boleh yang ini ya, silakan. Alhamdulillah. Baik, kita baca Quran suratul Fatihah. Tentu kita minta kepada Allah, kita semua yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan dengan kesehatan yang afiat, zahiran wa batinan. Alhamdulillah keadaan di luar tidak terlalu mencekam ya. Katanya COVID sudah mulai menurun. Amin. Sudah mulai landai. Mudah-mudahan semakin landai, semakin turun, kemudian habis. Amin ya Rabbal. Ibu pakai masker udah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Udah berapa box habis di masker? Alhamdulillah. Beli baju baru warna hijau, pengen juga masker ini warna hijau gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera berakhir, kita nggak ada lagi yang pakai masker dan kita bisa berpelukan, kita bisa bermusafahah. Rindu kita bisa bermusafahah ya. Masya Allah, wajahnya sudah mulai tinggal bermusafahah. Mudah-mudahan kita dikasih sehat. Fatihatul Kitab 5 qiraat laha. Baca Fatihah sesuai dengan niatnya, insya Allah akan terjadi pengijabahan. Ya, semua hajat kita banyak, pasti ibu banyak hajatnya, banyak kepengenannya, terutama nikmat sehat, tetap iman, tetap Islam, dan bisa istiqomah. Ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita doakan para guru-guru kita, orang tua kita yang sudah
sudah pulang ke rahmatullah, almarhum Ustaz Dr. Haji Sidi Surya Bahir, almarhum Kiai Dr. Syakir Ahmad, almarhum Kiai Dr. Abdullah Syafi'i, jamaah orang tua kita, para guru-guru kita, dan juga mohon doa karena kemarin maghrib adik dari almarhumah ya, bibi saya meninggal dunia. Memang kondisi sudah sakit, beliau sangat aktif di majelis-majelis ilmu, Ustazah Syadiratul Tulia Tahir. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Orang tua kita semua yang sehat masih ada, mudah-mudahan juga diberikan limpahan rahmat kasih sayang. Dan juga satu Fatihah untuk mu'alif hazal kita, Imam Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dan juga Imam Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, yanfa'una bi'ulumihi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih untuk Kak Yani disorot sama kamera. Jadi katanya beliau mau mencoba menyimpan dokumen-dokumen kajian saya, nanti kemudian di-share, mudah-mudahan bermanfaat jadi dari ilmu yang manfaat berkarya. Baik, silakan dibuka kitabnya. Kitab Lughatul Hadis halaman yang ke-43. Ini adalah bab yang baru. Al-Babus Sadisu Asyar fi fadilatiz zakati. Betul ya? Baik. Halaman 43. Dua minggu lalu kita membahas tentang keutamaan dari perkara-perkara yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah ya. Di antaranya sholat duha, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang muakkad, yang ghairu muakkad udah dikerjain apa belum? Alhamdulillah. Ustazah kurang bisa istiqomah, gak apa-apa, proses, tapi biasakan, paksakan, insya Allah jadi istiqomah. Memang kalau untuk jadi istiqomah enggak langsung spontan, bisa mantap gitu. Syukur kalau emang bisa bagus seperti itu. Tapi awal mulanya harus dipaksakan. Ya, sholat duha ya Allah lagi sedang-sedangnya gitu. Kan jam-jam segitu lagi sedang-sedangnya repot-repotnya. Minimal 2 rakaat, cakep 4 rakaat, lebih cakep lagi bisa 6 rakaat, lebih bagus lagi 12 rakaat gitu. Tapi tentunya yang sedikit istiqomah itu yang ahabbu ilallah, yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulainya gimana supaya niat kita istiqomah, yang dikit dulu. Jalanin dikit tapi istiqomah 2. Nanti satu masa akan jadi terasa hutang kalau nggak dikerjain. Mungkin kalau yang sudah mencoba mengamalkan begitu tuh. 2. Terus tiba-tiba satu masa pergi ke acara sampai jelang zuhur. Gelisah, kenapa? Karena belum kerjain sholat duha. Padahal perkara sunnah. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah kita niatkan untuk bisa kita paksakan. Sholat duha Ustazah jam berapa sih? Bisanya yang paling awal, karena kita udah mulai jalan, pokoknya 16 menit dari mulai waktu isyraq sudah bisa sholat duha. Sekarang subuh jam 6 kurang 15. Jam 4.45. Iya, salah ngomong. Berarti ibunya pada denger alhamdulillah. Maksudnya isyraqnya jam segitu. Ya ngeles lagi Ustazah. 4.45. 5.45, 6 kurang seperempat kurang lebih itu waktunya habis. Ya. Kemudian tarik 16 menit, jangan sholat duha di waktu itu karena belum boleh. Tarik
waktu kurang lebih 16 menit. Ustazah, kenapa 16 menit? Karena kata para ulama, hitungannya adalah satu tombak. Satu tombak ini adalah 4 hasta. Satu hastanya 4 menit kurang lebih. Satu tombak 4 hasta. 4 kali 1 hasta kurang lebih sekitar 4 menit. 4 kali 4 kurang lebih 16 menit. Jadi ambil 16 menit atau boleh ditambahin 20 menit, itu sudah bisa mengerjakan sholat duha. Ya, apalagi kalau yang misalkan suami atau laki-laki yang memang nggak pulang, ada di masjid, tungguin waktu isya. Jadi sholat sunat, syuruh, lanjut lagi dengan sholat duha. Ya, itu perkara-perkara sunnah. Dan diantaranya, saya ulang sedikit, hadis yang terakhir dalam perkara sunnah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha tintai asyrata raka'atan imanan wa ihtisaban. Ini 2 minggu lalu. Siapa yang sholat duha 12 rakaat penuh keimanan, mengharap ridho Allah, kata Allahu lahu alfi hasanatin, Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, Allah bakal hapus baginya 1 juta keburukan. Wa rafa'a lahu alfi darajatin, Allah akan angkat derajat baginya 1 juta tingkatan derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan menyiapkan, membangunkan rumah di surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, Allah bakal hapusin semua dosa-dosanya. Itu kalau 12 rakaat secara istiqomah. Tapi juga kan 2 minggu lalu saya bahas tuh, yang 2 dapat apa ya, yang 4 dapat apa, yang 6 dapat apa. Kembali kepada itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tetap menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yuk kita masuk bab yang baru. Al-babus sadis asyar fi fadilatiz zakah. Qala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qamtaratul Islam. Wa qala aidan az-zakatu tuhrul iman. Wa qala aidan la yaqbalullahu al-imana illa biz-zakati wa la imana liman la zakata lahu. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-zakatu qamtaratul Islami. Qamtaratul Islami. Qala aidan. Az-zakatu tuhrul imani. Tuhrul imani. Qala aidan. La yaqbalullahu al-imana illa bis-zakati wa la imana liman la zakata lahu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu hadis yang di sini, hadis yang kedua di sini baca 1 orang, 3 di sini. Yuk silakan dari sini. Boleh. Bismillah. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qamtaratul Islam. Ya. Satu yang kedua di sini baca silakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu zuhrul iman. Tuhrul iman. Tuhrul iman. Satu lagi sebelah sini. Silakan siapa? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk hari ini bab keutamaan zakat, ya. 3 hadis yang mudah-mudahan waktunya cukup untuk kita bahas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qamtaratul Islami. Zakat itu jembatannya orang muslim.
Jadi zakat itu jembatan atau penghubungnya bagi orang Muslim atau Islam. Orang yang Muslim agamanya Islam. Kalau dia memiliki agama Islam, maka tentu dia menjadi orang yang Muslim. Ya, tapi seperti saya pernah bilang tuh, tingkatannya dalam hidup ini 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ini harus ada jenjang, karena kalau pekerjaan jenjang karir. Tapi kalau dalam kehidupan kita beragama, niatkan ada jenjang 3 ini. 1 Islam, alhamdulillah, dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Pondasi-pondasinya kita udah tahu. Kalau sudah kita beragama Islam, jangan mandek di tangga pertama. Harus naik ke tangga nomor 2, yaitu iman. Kalau sudah iman, naikin lagi yang ketiga, ihsan. Islam punya 5 pokok. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat 5 waktu. Sholat yang maktubah, sholat yang mafruḍah. Ketiga, Ustaz tadi mau puasa dulu, mau zakat dulu. Zakat. 4 puasa, 5 haji. Ini pondasi landasan Islam. Ya. Yang rukun-rukunnya. Jadi kalau kita masih ngerjain yang rukun, udah syahadat, udah sholat 5 waktu, nggak ditambah sama yang nawafil, yang sunnah-sunnah, kemudian kita udah puasa di bulan Ramadan, sudah menunaikan zakat, sudah haji. Tapi kalau mampu, maka ini kita sudah ada pada pondasi Islam. Jangan aku punya keimanan. Kenapa? Karena kita pernah bahas beberapa minggu lalu, iman itu adalah mengerjakan cabang-cabang dari pokok-pokok yang 5 ini. Ya, syahadat bukan hanya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi cari tahu bagaimana hukum-hukum syariat yang lain. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, jangan cuma puasa di bulan Ramadan, tapi juga mengerjakan puasa sunnah. Zakat emang wajibnya sih cuma zakat doang, tapi kita pengen bersedekah dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi dikatakan zakat ini adalah menghubungnya orang Muslim karena dengan zakat ini bisa menyambung hubungan antara orang yang memberikan zakat dengan siapa yang menerima zakat. Meskipun enggak bertatap muka, kan sekarang lagi banyak sifat sistem online, ya. Jadi zakat lewat online, boleh nggak? Boleh, karena memang dengan keadaan. Tapi kenapa mesti jauh-jauh kalau di lingkungan kita masih membutuhkan untuk penerimaan zakat? Nah, jadi zakat ini adalah ditunjukkan pelakunya adalah orang mukmin. Jadi 5 pokok dan dasar-dasar ini yang harus dikerjakan. Ya, jadi yang hanya orang Muslim dan mukmin. Muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin udah pasti mukmin. Kayak gambaran Muslim sudah pasti mukmin. Mukmin lah. Muslim belum tentu mukmin. Kalau sudah mukmin sudah pasti Muslim. Kan ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Gimana bisa melewati tangga beriman, melewati tangga kedua kalau tangga 1 dia lompatin? Pastinya dia harus lewatin tangga 1 dulu. Proses. Jadi makanya udah beragama Islam, sudah Muslim, maka dia naik menjadi mukmin. Orang mukmin, orang beriman, tanda-tandanya adalah dia membayar zakat, menunaikan. Ya. Jadi penghubung. Berapa banyak nih orang yang memang menunaikannya tidak secara langsung. Kita nggak tahu siapa asnaf, siapa yang wajib menerima zakat. Kita serahkan kepada amil, kita serahkan kepada masjid. Tapi alhamdulillah itu menjadi penyambung meskipun kita nggak bertatap muka langsung. Itu namanya penghubung. Ya, baik.
Kalau masalah zakat ini memang sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan sholat, kemudian juga tunaikan zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, apalagi tuh subur, berkah. Kita kan pengen ya tumbuh subur, berkembang, tanaman di rumah kita siram, tumbuh berkembang, alhamdulillah senang. Ilmu kita siram, kita tumbuh, keimanan kita tumbuh kembang, senang. Badan juga begitu, disiram, diguyur, sayur lodeh, asam, berkembang. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah. Jadi makanya nggak usah khawatir kalau ada orang yang merasa badannya gemuk, insya Allah itu tanda-tanda kesuburan, karena berkembang. Tapi kalau orang-orang yang kurus juga jangan sedih hati, emang udah begitu, ya. Masya Allah. Baik, jadi zakat ini makna secara bahasa itu tumbuh, kembang, subur, ya, masya Allah. Nah, zakat sebelum kita masuk pembahasan ke dalamnya, zakat ada berapa? Zakat ada berapa macam? Dua. Satu yang namanya zakat fitrah, dua yang namanya zakat mal. Udah dua itu aja yang harus kita tunaikan. Keutamaan zakat yang ada di sini yaitu apabila kita menunaikan dua zakat, dua macam zakat. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah kapan dikerjainnya? Kapan ditunaikannya? Ketika bulan Ramadan. Sampai kapan kira-kira? Sampai sholat Id. Sampai khotib naik ke atas mimbar dan mengucap assalamualaikum warahmatullah, maka ya udah selesai batasan membayar zakat fitrah. Kalaupun dikeluarkan setelah itu, hitungannya adalah sedekah. Jadi hati-hati ya. Memang hukumnya waktu di dalam zakat fitrah ini ada dua. Ada yang jawaz, ada yang wujub. Waktu pembagiannya ada yang jawaz. Apa itu jawaz? Boleh. Kapan boleh? Ketika sudah masuk bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan bayar zakat, kebetulan ada duitnya, boleh silahkan. Tengah Ramadan boleh. Ya, tapi ada lagi waktunya yang wujub, artinya yang wajib. Kapan itu wajib? Ketika seseorang mengalami maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai dengan pagi khotib berdiri dan di atas mimbar. Itu waktu yang wajib, ya. Jadi kan banyak kadang-kadang kita melaksanakannya habis buka puasa, ya. Berarti kita mengerjakannya di waktu yang wajib. Tapi kalau kita mengerjakan sebelumnya boleh-boleh aja. Dan patokannya orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang bernyawa apabila di masa wujud. Mohon maaf, di masa wajib tadi, ya. Jadi hidup nih, ada nyawanya dari mulai maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai dengan khotib naik mimbar, ada nyawanya, maka wajib dia membayar zakat fitrah. Ustazah, bayarnya seminggu sebelum malam takbiran. Boleh. Kebetulan sorenya jam 5 meninggal dunia. Wajib nggak dia? Jam 5 belum maghrib meninggal dunia. Duitnya kan dikeluarin. Wajib nggak? Enggak. Tapi duitnya udah keluar bagaimana? Minta lagi. Terhitung insya Allah sedekah. Ya, jadi ini yang harus sangat berhati-hati. Jadi kita nggak usah berhitung sama Allah, serahkan semuanya kepada Allah, pasti akan ada balasannya. Baik, itu masalah zakat, saya nggak bahas lagi karena masih panjang ya. Jadi zakat fitrah itu patokannya. Jadi kalaupun anak baru lahir ketika brojol pas maghrib malam takbiran, wajib nggak? Wajib.
Kemudian meninggal dunia 5 menit sebelum malam takbiran maghrib, wajib nggak? Enggak. Meninggal dunia 5 menit sebelum maghrib di malam takbiran di hari terakhir bulan Ramadan. Karena belum masuk waktu. Pokoknya patokannya masuk maghrib di hari terakhir bulan Ramadan sampai dengan pagi khatib naik mimbar, dia bernyawa, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Baik, kemudian yang kedua, nah hitungannya bagaimana nih hitungannya? Nah, udah tau lah ibu-ibu semua ya. Hitungannya bahwa 2,5 kilo atau 3,5 liter. Ya, kalau kita mau hitung enak lempeng 3 kilo gitu ya. Dan penyalurannya ini posisinya adalah dengan keadaan bahan baku itu Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini berbeda pendapat, ada yang memberikan uang, tapi Imam Asy-Syafi'i memberikan bahan pokok yaitu beras. Kenapa? Ada nggak dalilnya? Ada, karena baginda Rasulullah SAW membayar zakat itu dengan 4. 1 dengan kurma, 2 dengan gandum, 3 dengan kismis, 4 dengan susu kambing yang dijemur dikeringkan jadi seperti mentega gitu. Nah, itu baginda Rasul membayar zakat dengan 4 tadi. Maknanya para ulama menarik kesimpulan bahwa baginda Rasul membayarkan zakat fitrah itu karena memang di negara itu adalah itu menjadi bahan makanan pokok. Kalau kita makan pokoknya apa? Beras. Jadi makanya beras. Ya. Kalau di Arab mungkin gandum sesuai dengan. Nah makanya juga ada berbeda pendapat. Ada orang yang boleh nggak usah saya bayar uang aja boleh, tapi tidak dalam penyerahan bayar zakatnya, tapi dia membeli beras kepada orang DKM misalnya, DKM yang menyalurkan dengan beras. Nah, itu teknis. Tapi intinya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i bahwa menyalurkan dengan bahan pokok. Yang kedua zakat apa? Zakat mal. Ya ini panjang penjelasannya, tapi zakat mal di sini wajib apabila sudah nisab. Apabila sudah 1 tahun 1 tahun jatahnya dan juga mencapai batasan nisab. Nisabnya berapa sekarang? Kalau hitungannya adalah hitungan emas ya, hitungan emas 83 gram dikali emas sekarang. Kemudian berapa harta kita yang dalam 1 tahun itu dikali 2,5%. Jadi gini, kalau kita mau membayar zakat mal, ini harus dihitung dulu seluruh harta. Contoh, ibu punya tabungan 100 juta di bank. Amin. Apa 200 juta? Amin. Tabungan di bank 200 juta. Kemudian punya emas 100 juta. Amin ya Rabbal. Hitungannya ya. Kemudian punya harta simpanan ya, aset rumah misalnya terhitung kurang lebih 200 juta. Jadi berapa tuh ya? Ditambah harta yang memang hadiah mendadak dari suami 500 juta. Kan boleh aja ngomong begitu ya? Artinya ketika dana itu kita mulai hitung dari awal Ramadan misalnya, ini bebas, ada yang mau hitung dari awal Ramadan, ada yang mau hitung dari 1 Muharram, ada yang mau pakai tanggal, silakan ya. Dari misalnya 1 Muharram ada tabungan senilai 100 juta. Kalau selain lebih-lebih deh, saya juga kayak gitu ya. 100 juta ya. 100 juta sudah masuk nggak dalam nisab? Karena batas
zakat mal adalah 83 gram dikali emas pada hari ini. Berapa emas sekarang? Ketahuan nih nggak beli emas. Berapa ya? Anggap 900 ribu. Anggap ya. Namanya anggap. Oh 900. Kanina berarti baru beli emas ya. Anggap 1 juta deh, gampang gitu. 1 juta harga 1 gram dikali 83 gram berapa juta? 83 juta. Ini batasan minimal dia harus membayar zakat mal. 1 Muharram dia punya 100 juta. Nisabnya ada nggak? Ada. Kenapa? Karena dia punya 100 juta. Dananya di atas 83 juta. Di mana 83 juta ini adalah batasan minimal nisab. Nisabnya ada. Tapi belum wajib bayar. Kenapa? Karena zakat mal syaratnya 2. 1 nisab, 1 lagi haul. Haul yaitu 1 tahun. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, terus sampai dengan Zulhijjah. Kemudian masuk lagi di bulan Muharram. Lihat, ini yang 100 jutanya masih ada apa enggak? Kalau seandainya dia ada di bawah batas nisab, maka nggak wajib bayar. Tapi kalau masih ada di atas 83 selama 1 tahun, maka dia wajib bayar. Cuma 2,5%. Nanti ibu hitung sendiri. Dari harta yang ada, 2,5%-nya berapa? Itu wajib dikeluarkan. Ya, misalnya 1 Muharram 100 juta. Muharram tahun depan ada hartanya 95 juta. Bayar nggak? Bayar. Ada harganya 80 juta. Ya, jadi batasan 80 ya. Meskipun ini berbeda pendapat ulama, ada yang 80, ada yang 83, ada yang 85. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kita ngambil yang paling rendah, yang paling aman, 83 atau 85. Ada juga yang 80 gram. Ya, lebih aman tentunya kita mengeluarkan zakat. Baik, itu zakatnya zakat cuma 2,5%. Kenapa? Karena itu yang 2,5% bukan harta kita. Baik. Nah, jadi hadis yang pertama, kalau Nabi SAW, zakat itu adalah penghubung seorang muslim, ya, penghubung antara dia mengeluarkan dan juga siapa yang menerima. Ini yang menerima ada berapa? Asnafnya ada berapa? Ada 8, ya. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Nanti ibu boleh nyontek, semuanya ada pada tuntunan Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah SAW. Nah, ini At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat, 1 lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, orang yang mengatur itu zakat. Jadi amil boleh, ya, tentu dengan perhitungan. Wal mu'allafati qulubuhum, yang mu'allaf yang hatinya benar-benar tergugah untuk masuk Islam, ya. Kemudian wafir riqab, apa riqab? Budak yang bahasa saya. Wal gharimin, apa gharim? Orang yang memiliki hutang. Wa fis sabilillah, yang berjalan, yang jihad di jalan Allah. Kemudian wa fis sabil, dan juga orang yang musafir. Nah, jadi cuma 8 golongan ini yang berhak menerima zakat. Ustazah, yatim boleh nggak? Boleh nggak? Yatim ada nggak di 8? Nggak boleh. Tapi kalau si yatim emang masuk ke dalam golongan yang 8, maka dia boleh menerima zakat. Biasanya yatim fuqara, orang masakin, orang fakir atau orang miskin. Fakir sama miskin bedanya apa? Ada yang tahu? Fakir sama miskin bedanya apa? Kalau miskin bisa untuk besok. Nah, kalau miskin dia punya kerjaan, tapi nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kalau fakir sama sekali nggak punya pekerjaan, ya, tentu wal amilina 'alaiha, orang amil.
amil yang mengatur, yang ngurus itu zakat, boleh dia berhak mendapatkan, tapi tentu dengan cara yang adil, jangan zolim, mentang-mentang dia menjadi asnaf, menjadi yang berhak menerima zakat, akhirnya dia zolim lagi, nauzubillah, ya. Dan juga mu'alaf, budak, kemudian yang punya hutang, ya, hutangnya juga ini harus ada penjelasan. Dalam kitab-kitab fikih ini 8 asnaf ini dijelaskan secara detail. Bagaimana budak, bagaimana mu'alaf, semua dijelaskan secara detail. Tapi kita nggak bahas itu. Tapi paling tidak itu ada gambaran. Penyalurannya harus secara tepat, ya. Baik. Kemudian yang kedua, hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu bersihnya keimanan. Az-zakatu tuhrul iman. Zakat itu bersihnya keimanan. Kemudian nyambung lagi dengan hadis yang ketiga, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana. Tidaklah Allah menerima iman seseorang kecuali bizakati, kecuali dengan menunaikan zakat. Wala imana, dan tidak dikatakan beriman liman bagi sesiapa la zakata lahu, yang tidak menunaikan zakat. Baik, jadi tidak diterima iman seseorang kecuali dia menunaikan zakat, dan tidak dikatakan beriman seseorang apabila dia tidak berzakat. Jadi maknanya apa? Keimanan seseorang dilihat bagaimana, apakah dia menunaikan rukun-rukun Islam. Tentunya di dalamnya adalah yaitu zakat, ya. Jadi kita ngaku iman, tapi kerjain zakat, menunaikan zakat enggak? Yang memang wajib. Jadi bisa kita bayangkan, yang namanya wajib, ini Islam enggak memberatkan kok. Allah tidak memberatkan kepada kita. Jadi ketika memang semasa kita bisa menemukan makan untuk besok pagi di hari Idul Fitri, maka kita wajib membayar zakat fitrah. Kalaupun penunaian zakat mal apabila sudah masuk nisab yang jumlahnya juga tinggi, besar, 83 juta kurang lebih, kalau 1 gramnya 1 juta. Tinggal dihitung aja per gram 83 kali berapa gram, berapa emas ya hal itu. Dan itu pun juga ketika ada dihitung dalam masa setahun. Jadi Masya Allah, Islam itu mudah, tidak memberatkan buat kita. Hikmahnya apa? Bahwa satu, Allah tidak akan memberatkan kita. Kenapa ditunggu sampai setahun? Mungkin dalam setahun ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya, ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya anak sakit, bayar sekolah, bayar kontrakan, ada kebutuhan, bayar utang, apa segala macam. Tadinya ada 85 juta, kemudian kurang. Setahun ke depan berkurang, menyusut. Wajib nggak? Enggak. Kalau yang udah nyampe, ya kok nggak mau? Kenapa? Karena yang namanya zakat wajib. Dan yang kedua, 2,5% apabila memang ada haknya orang lain di situ, maka harta yang dia simpan di dalam hartanya akan membakar harta yang lain. Auzubillah. Jadi gimana Ustazah? Ya udah hitung kapan mau dimulainya, mau Muharram boleh. Emang sih Ustazah saya udah ngitung tapi nggak nyampe-nyampe. Ya udah jadi pikirin. Ngitung 1 Muharram 85 juta, alhamdulillah dapat arisan ceritanya, dapat uang kaget ceritanya, alhamdulillah masuk 85 juta. Jangan juga kalau mau hitung sedekah silahkan, ya silahkan. Tapi kalau tapi itu tidak wajib membayar zakat.
Berjalan proses setahun, Allah tuh baik. Kita ada kebutuhan anak sakit, kebutuhan setahun ke depan, udah nyampe nih setahun, 85-nya nyusut jadi 275.000 karena kebutuhan banyak, maka tidak wajib. Atau nyusutnya sampai 50 juta, maka tidak wajib. Masya Allah, ya. Jadi rasanya sayang banget kalau hal-hal ini kita sepelekan. Tapi insya Allah dengan kita ngaji, kita tahu kenapa orang kalau seandainya dia membayar zakat berkah. Kenapa harta yang kotor dikeluarkan? Karena itu adalah memang kotoran. Sih mau makan kotoran, musubillah min zakat, ya. Jadi memang sekali lagi jelas banget Allah perintahkan buat kita perkara-perkara yang semuanya akan berdampak baik buat kita. Dalam Al-Quran surat At-Taubah juga udah jelas, ya. Ayat 103. Apa di situ Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khus min amwalihim shadaqatan. Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Nah, jadi orang nih yang memang sudah dikeluarkan hartanya, terus ambil. Kalau seandainya ini untuk orang yang asnaf, apa yang bakal didapat bagi orang yang menunaikan zakat? Ini ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Khus min amwalihim shadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Ya. Kenapa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang pertama, tutahhiruhum, itu yang dikeluarin, yang dizakatin, ngebersihin hartanya mereka. Jadi kita bayangin, kita ngomong ini, kalau kita mengeluarkan zakat, ambil, maaf kita mengeluarkan zakat, kata ambilin yang mengatur, nih ambil. Kenapa? Tutahhiruhum, ini harta, ngebersihin, ini zakat, ngebersihin harta mereka yang membayar zakat. Wa tuzakkihim biha, dan juga mensucikan hartanya dia. Jadi pertama, yaitu disucikan, dibersihkan, yang kedua disucikan. Jadi kalau harta keluar, ngebersihin dan mensucikan. Bukan cuma itu, washolli alaihim, hei orang yang udah terima zakat, doain mereka. Doain mereka. Girang nggak orang yang terima zakat? Girang. Makanya ini disebut penghubung. Kita nggak ketemu sama dia, kita nggak ketemu sama mereka, tapi dengan kita mengeluarkan, ada jembatan, ada penghubung dengan asnaf, maka insya Allah dengan hal semacam itu harta kita bersih, harta kita suci, dan juga insya Allah kita didoain, insya Allah hartanya jadi berkah, jadi manfaat, jadi banyak kebaikan-kebaikan yang insya Allah kita punya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi masya Allah, ini mengenai masalah zakat menjadi satu hal yang kadang-kadang orang lalai. Kalau mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah, sebahagian orang mudah. Yang kedua, menunaikan sholat juga kadang-kadang mudah, meskipun kadang-kadang di akhir, ya. Kemudian yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, artinya juga tidak menjadi wajib ketika dia sedang haid, nifas, sakit, musafir, mudah, murah, Allah memberikan kemudahan aturan. Zakat juga begitu, tidak menjadi wajib dia mengeluarkan apabila dia tidak memiliki syarat-syarat yang mutlak. Bahkan dia menerima apabila dia benar-benar nggak memiliki harta. Haji juga begitu, haji jika mampu, ya. Nah, cuma kalau urusan zakat ini biasanya orang-orang suka jadi sayang sama harta. Orang-orang kalau sama harta, sama uang, kalau dia nggak yakin, jadinya dia mundur maju membayar. Ya, karena dia khawatir, dia takut, dan dia nggak yakin. Padahal sebaliknya, kalau seandainya dia berpikir harta yang dikeluarkan tadi membersihkan, mensucikan, dan bakal didoain sama orang yang menerima, insya Allah akan jadi barokah, ya. Dan tidak menyulitkan. Zakat fitrah, zakat mal, insya Allah semuanya akan bermanfaat
buat kita yang mengeluarkan, insya Allah juga buat yang menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, 3 hadis kesempatan kali ini. Saya mohon maaf, hari ini saya tensinya agak rendah. Doain biar saya sehat ya. Tensinya 95/68. Lumayan ya. Tapi insya Allah lah udah minum obat agak naik sih nanti, tapi mentok 105. Tapi memang tensi rendah 105/60. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan datang ke sini. Ya makanya saya mau nanya, di AC dingin nggak? Dingin. Oh iya, karena saya merasa amat badannya. Emang enggak? Jadi nggak kayak biasa, biasanya dingin. Karena baru dinyalain tadi. Kalau yang sebelum-sebelumnya udah dari jam 2 udah dinyalain. Iya. Karena memang yang biasa ngatur ini kan di kampung, tapi tadi udah dibantu. Ya, mohon maaf ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sore hari ini nggak sia-sia, kita tetap berkumpul di sini. Kita bisa kajian bareng membahas tentang keutamaan zakat. Jadi sekali lagi, zakat itu adalah bagian dari rukun Islam yang harus ditunaikan dan semua pasti akan kembali ke kita. Dan wajib kita tunaikan apabila sudah memenuhi syarat yang tadi saya sampaikan, zakat fitrah dan juga zakat mal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada yang mau tanya? Contohnya itu Ustaz, aset zakat apa ya? Aset zakat rumah. Contohnya apa? Zakat mal. Contohnya? Ya, zakat mal. Oh iya, seperti yang tadi saya gambarkan. Jadi zakat mal itu pecah lagi. Ada namanya zakat peternakan. Ada perniagaan, ya, perdagangan. Kemudian ada lagi zakat harta temuan, ya. Jadi ketika ibu nemuin barang ini ada ininya nih, ada hitungannya dan harus dibayarkan zakatnya. Kemudian zakatnya lagi apa tadi? Zakat perdagangan, simpanan, pertanian, peternakan juga ada, ibu. Tapi peternak pertambangan emas perak ya. Tapi memang kalau sekarang ini yang masih sering terjadi yaitu ketika zakatnya zakat simpanan. Gampangnya gini, untuk ibu lebih berhati-hati. Ibu ambil garis awal, mau di tanggal berapa, ya. Memang biasanya ngitungnya dari mulai bulan Muharram enak, supaya ketika kita membagikannya memang pas waktunya, ketika memang orang banyak membutuhkan. Tapi nggak harus, Muharram juga boleh. Misalnya ibu mau ngitung di tanggal 1 bulan Muharram. Nah, kemudian hitung dulu tuh berapa harta, berapa tabungan, berapa emas kita, ya. Emas ini berarti kalau di atas 83 gram maka otomatis sudah bisa diuangkan, artinya sudah bisa hitung kalkulasi untuk bayar zakat. Kemudian simpanan, ada berbeda pendapat ulama mengenai zakat penghasilan. Nah, ada ulama yang mengatakan zakat penghasilan berbeda, tapi ada juga yang mengatakan ulama bahwa zakat penghasilan ini masuk ke dalam zakat simpanan. Ibu gaji tiap bulan dapat duit 2,5 juta, ya. Ada yang mengatakan, seorang ulama mengatakan bahwa itu ada hitungan zakatnya, tapi juga mengatakan lagi bahwa itu simpanan. Itu kan adalah pendapatan, ya, pendapatan 2,5 juta adalah pendapatan bulanan. Kemudian kita kumpulin, belum tentu 2,5 juta. Sekarang 2,5 juta kalau dikali 12 berapa? 3 juta deh, 3 juta dikali 12 berapa? 36 juta. Artinya belum wajib masuk ke dalam
Ya, karena hitungannya adalah dia nggak bisa menjadi tidak bisa dikeluarkan karena sudah banyak penyusutan, tidak masuk ke dalam nilai nisab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau tanah atau Ya, kalau kontrakan maka itu masuk ke dalam aset yang yang menghasilkan. Seperti kalau dulu kan ada zaman kontrakan ya, jadi disamakan dengan yaitu perniagaan, ya, pertanian. Kapan nisabnya? Ketika dia panen. Kalau pertanian kan hitung nisabnya kapan nih? Kalau dia panen nanti ada hitungan itu berapa gandum, berapanya itu ada, ya. Jadi memang luas mengenai masalah zakat mal. Tapi yang harus diperhatikan simpanan ini yang biasanya harus dihitung, ya, jangan sampai lalai. Ya cukup. kalau rumah yang dia modelnya angsuran saja. Angsuran. Ya, angsuran. Dan pada saat jatuh waktunya itu dia itu masih angsuran gitu loh. Jadi itu termasuk yang wajib dijalankan. Kalau memang itu punya kita maka dihitung. Seperti mobil kan masih ngangsur, tapi udah kita pakai, udah kita mohon maaf gini, saya lupa sedikit saya selipin. Harta nisab itu gini, tidak termasuk dalam hitungan apabila yang kita pakai. Ya, rumah cicil, tapi emang kita pakai nggak dihitung. Cincin, kalau kita hitung semua cincin kita ada 83 gram, cuma 33 gramnya kita pakai gantian. Maka 50-nya yang memang dia mendem, yang memang dia tidak terpakai, masuk nggak ke dalam nisab? Enggak. Jadi mohon maaf, keselip tadi, yang dihitung adalah emas atau barang yang kita tidak pakai. Simpanan. Makanya ibu kalau punya emas 100 gram gantian pakainya. Dipakai semua. Pakai semua pakai. Rumah kita pakai begitu. Emas kita pakai, ini yang kita pakai, tapi dipakai secara normal di wilayah kita. Kalau di wilayah kita di Jakarta normalnya gelang kanan kiri satu, cincin kanan kiri satu, dan gelang kaki kan nggak biasa. Jadi kalau kita pakai memaksakan kan jadinya dan jadi isot, jadi jatuh lebihan. Nah kalau misalkan mohon maaf di Madura mohon maaf ini pinggangnya aja pakai emas. Dan itu memang wallahu a'lam kebiasaannya katanya begitu. Giginya juga emas. Nah. Jadi kalau seandainya memang emas bukan kita mengakali hukum, bukan, tapi barang selama kita pergunakan, selama kita pakai maka tidak terhitung. Yang terhitung hanya simpanan. Rumah satu-satunya mana nyicil, ya kan ya, udah kita pakai bocor mulu, Allah maha penyayang, nggak dihitung. Emas juga ada sih 83 gram, tapi kita pakai kadang-kadang itu nggak terhitung. Tapi juga harus diperhatikan ya. Kadang-kadang kalau masalah zakat ini agak lalai sih orang, maksudnya orang di luar sana yang memang tidak mengaji melalaikan hal itu gitu. Jadi harta yang banyak dia fokus kepada pajak aja gitu ya. Dan yang namanya zakat ini bukan seperti pajak ya, yang kalau datang harta kemudian keluarin zakatnya 2,5%, bukan. Ada orang yang salah kaprah. Jadi ketika dia masuk dapat duit banyak, dia kaget, kemudian dikeluarin deh zakatnya 2,5%, dia tidak berhak, dia tidak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam yang dua tadi. Mungkin nisabnya sudah di atas 83 juta, tapi haulnya belum. Ya, kalau sedekah boleh. Saya juga pernah dapat penjelasan dari guru saya Ustaz Halim Idrus. Kalau seandainya kita mau berhati-hati, zakat ini boleh dicicil. Jadi misalnya
kita udah bisa hitungan kita dalam setahun ke depan ada nih dananya. Meskipun ini tidak dianjurkan, kenapa? Karena otomatis kalau kita keluarkan kan memang belum wajib ya. Jadi dikeluarkan misalnya ada kewajiban kita membayar 100 gram dikali 2,5%, berarti berapa? 2,5 juta. Nah 2,5 juta ini memang sudah flat kita tahu, maka udah deh setiap bulan keluarin, niatin zakat. Nanti di akhir tinggal ditambahin kurangnya itu boleh. Dan kalaupun zakat tidak harus dikeluarkan sekaligus, yang penting dipisahkan, tentu lebih cepat lebih baik. Misalnya ketika batas haul itu masuk, kita sudah sisihkan misalkan 2,5 juta. Kita belum sempat salurkan karena kita harus betul-betul menyalurkan kepada asnaf, kepada 8 mustahik zakat. Masih ada 500.000, aduh ini kemana nih? Belum dapat, akhirnya udah masuk lagi. Nah ini boleh digabung, jadi tidak harus langsung dihabisin 2.000. Yang penting niatkan ini memang sudah hak dikeluarkan. Insya Allah mudah karena asnafnya jelas ya, dan boleh kita mengeluarkan secara langsung, silahkan. Jadi ibu nggak perlu pakai amil, nggak perlu pakai masjid, nggak perlu pakai ke DKM. Untuk keluarga di antara fakir atau miskin, kita boleh nggak salurkan? Boleh. Dan itu lebih afdol karena kita mengeluarkan untuk keluarga kerabat ya. Baik, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Besok insyaallah pagi saya live lagi di TV One Islam Indah ya. Mudah-mudahan biar pada nonton habis sholat subuh, jadi habis azan langsung qobliyah, habis qobliyah langsung depan TV. Ya karena mepet banget ya jam 5 besok insyaallah di Islam itu Indah live. Kemudian pembahasannya tentang jodoh. Nah, siapa yang belum ikut jodoh? Ya, masya Allah. Kan masih pada muda di sini semua. Kemudian hari Ahad, insya Allah saya juga ada di TV One Damai Indonesiaku hari Ahad jam 12:30 ya. Itu live-nya dari Cikeas. Jadi silakan, mudah-mudahan sehat ya. Saya minta baca Fatihah lagi khusus buat saya dan kita semua yang lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan badannya, dikasih gampang urusannya. Insya Allah yang kita lakukan semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niailah hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Ya Arhamar Rahim irhamna, ya Arhamar Rahim irhamna, ya Arhamar Rahim irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma bi'akil Fatihah wa bi'siril Fatihah wa bi'kalimatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna wa mauladana wa zurriyyatana min ahsani al-khair. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf di awal dari biasanya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Ketemu lagi insya Allah 2 minggu yang akan datang. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.